Demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Satu kelompok terdiri dari 3 CGP. 1 orang sebagai coach, 1 orang sebagai coachee, dan 1 orang sebagai pengamat. Sebelum melakukan percakapan coaching, pengamat mengadakan percakapan dengan coach mengenai kompetensi inti coaching, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang akan dikembangkan. Coach dan coachee melakukan percakapan coaching. Pengamat melakukan observasi terhadap proses percakapan coaching dan mencatat hal yang berkaitan dan yang diamati. Pengamat memberikan umpan balik berbasis coaching kepada coach berupa pertanyaan-pertanyaan yang mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai dengan hasil pengamatan. Setelah putaran 1 rangkaian praktek percakapan coaching selesai, CGP bergantian peran dan melakukan rangkaian percakapan coaching yang putaran 2 sampai putaran Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. kelas B, Semangat, bergerak, berkolaborasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Hulu Sungai Utara akan mendemonstrasikan praktek coaching. Saya Dewi Sra Asih akan berperan sebagai coach. Saya Siti Aminah akan berperan sebagai coachee. Saya Jamaluddin akan berperan sebagai pengamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Oh ya, ada apa ya? Ibu datang ke sini. Begini Bu, saya ingin membicarakan tentang murid saya yang suka sekali itu Bu memukul temannya. Oh iya, itu kan yang namanya anak ya, ada kasus-kasus tersendiri. Apa yang Ibu inginkan dari pertemuan yang kita lakukan pada hari ini? Yang saya harapkan dari pertemuan ini, saya mendapatkan sebuah solusi Bu untuk mengatasi murid tersebut. Apakah dari kasus yang Ibu sampaikan tadi kan ada anak yang suka memukul, itu satu orang siswa atau beberapa orang siswa? Satu orang siswa yang di kelas saya itu yang suka sekali memukul temannya. Jadi kalau temannya itu ada salah sedikit, ya langsung pukul. Apakah dari Ibu ada cara atau hal yang sudah dilakukan untuk mengatasi sifatnya yang suka memukul? Ya,
dipanggil orang tuanya pun perubahan anak itu tidak ada, Bu. Dari proses yang ibu lakukan yang tadi menasihati dan membuat surat perjanjian, berapa persentase keberhasilannya, apakah ada persen yang ibu ibu skalakan, misalnya cara saya ini sudah berapa persen berhasil, itu ada berapa, Bu, kalau skala 10 sampai 100%? Paling itu masih 60%. Ibu dalam proses yang ibu lakukan tadi, apakah ada cara lagi yang ibu siapkan nantinya apabila siswa tersebut mengulangi perbuatannya? Untuk sejauh itu saya masih belum menemukan, Bu, solusi setelah adanya surat panggilan tadi. Karena dengan surat peringatan ataupun panggilan itu pun dia tidak cerah, Bu. Karena yang mahasiswa ibu tadi mukul, otomatis kan ada yang jadi korban. Korbannya siswa teman yang lain itu apakah diam saja atau pernah melapor ke orang tuanya sehingga mengakibatkan orang tuanya datang ke sekolah? Untuk saat ini, Bu, alhamdulillah teman-temannya kalau dia pukul itu belum ada yang sampai menceritakan ke orang tuanya. Mereka cukup bercerita dengan saya mengenai sikapnya terhadap saya, terhadap mereka, Bu. Iya. Pada proses dia memukul biasanya mengakibatkan luka yang memar atau pukulnya itu pukul ringan. Pukul ringan aja sih, Bu. Dalam ibu menerapkan tadi yang nasihat, mungkin ibu sekali 2 kali dengan surat panggilan juga, apakah ada hambatan dan rintangan yang ibu alami dalam melakukan proses perbaikan sikap siswa tersebut? Ya, jadi kalau hambatannya, Bu, di sini dalam saya memberikan nasihat, kadang-kadang anak itu suka egois gitu, Bu. Maksudnya begini, kalau saya beritahu dia selalu jawab, Bu, saya tidak salah, dia tidak mengakui kalau dia yang memukul, atau kadang dia memukul itu karena teman itu memang salah, dia selalu membela dirinya, Bu. Jadi kadang saya begitu terpancing lah emosi karena sudah salah masih tidak mengakui kayak gitu. Kemudian ibu berdasarkan cerita ibu tadi, siswa tersebut terapkan dari keluarga yang rom, berarti kan ada orang tua dan ayah dan ibu harus lengkap ya, Bu, ya? Yang Pada saat ibu melakukan atau mengirim surat peringatan, itu kedua orang tuanya mengetahui atau tidak, atau salah satunya? ya, kebetulan, Bu, ini yang mengetahui cuma salah satunya aja, yaitu ibunya, karena bapaknya berada jauh. Menurut ibu, orang tua siswa tersebut kategorinya orang yang berpendidikan atau lebih bekerja kepada swasta sehingga menganggap sekolah adalah tempat yang full mendidik siswa termasuk dalam sikap. Ya, jadi kalau selama pengalaman saya, orang tua tersebut lebih, yang kata ibu tadi, yang swasta tadi, yang lebih menyerahkan seluruh penuh tanggung jawab pada guru gitu. Tadi ada hambatannya yang ibu alami, apakah ibu mempunyai cara lagi selain memberi nasihat dari surat tadi, solusi yang ibu nantinya akan gunakan untuk perbaikan sikap siswa tersebut? Ya, rencana saya, Bu, saya akan melakukan segitiga restitusi, Bu. Jadi saya akan, supaya saya tahu dulu apa penyebabnya, bagaimana
situasinya dan bagaimana menarik supaya siswa itu mau bercerita tentang masalahnya, Bu. Iya. Karena ibu nanti akan menggunakan segitiga institusi, tentu ibu pasti akan mendalami kenapa siswa tersebut melakukan hal memukul siswa, apakah ada latar belakangnya ya Bu ya. Kemudian semua yang ibu lakukan tentu berdampak negatif ya Bu ya. Seperti menasihati, kalau kita akan memberikan nasihat, kalau siswanya memang anteng, otomatis kan dia akan menganggap ibu ini paling memberikan kita arahan. Nah, kalau siswa ibu yang tadi yang suka mukul tadi, pada saat diberikan nasihat, apakah ada pemikiran dia terhadap ibu, oh ibu ini kasih ini sama saya, atau suka marah sama saya, apakah ada itu? Memang Bu, dia kadang bilang, ibu ini suka marah-marah, ibu ini dia yang salah Bu, bukan saya gitu. Memang di chatnya kalau saya itu dikasih, karena kan sudah nyata dia yang mukul temannya. Iya. Terus tadi kan ada rencana ibu ya Bu ya untuk menggunakan segitiga restitusi. Otomatis di situ ibu nanti perlu data-data pendukung yang Bu ya. Perlu kesabaran untuk melakukan pendekatan terhadap siswa. Apakah ada hal yang diprioritaskan, yang ibu prioritaskan dalam penyelesaian masalah ibu? Ya, yang saya prioritaskan adalah saya ingin merubah sifatnya menjadi sifat yang orang yang sabar, Bu. Jadi kan dia kalau temannya memang salah, dia berusaha bisa sabar, tidak langsung refleks itu tindakannya memukul kayak gitu. Sampai pada hari ini, sebelumnya apakah ibu mempunyai kesepakatan kelas yang ibu gunakan sebagai dasar pemberian hadiah terhadap perilaku yang menyimpang tersebut, Bu? Jadi kalau ada di kelas saya, Bu, kesepakatan kelas yang sudah kami buat bersama-sama. Jadi di sana kan ada setiap kesepakatan, kadang saya juga berikan konsekuensinya, Bu. Nah, jadi setiap siswa yang melanggar kesepakatan, saya suruh membacakan astagfirullahaladzim, istighfar sebanyak 100 kali. Kadang kalau dia satu hari itu sudah 3 kali melakukan kesalahan, maka saya akan menyuruhnya menulis, Bu. Apakah tadi kan ibu rencananya akan menggunakan segitiga institusi, kira-kira perlu berapa lama waktu yang ibu perlukan untuk melaksanakan segitiga institusi itu? Ya, Bu. Kalau untuk melakukan segitiga restitusi, memang untuk melaksanakannya 1 hari, tapi untuk melihat hasilnya butuh waktu yang lama, Bu. Kira-kira 6 bulan, karena ini berhubungan dengan karakter siswa, Bu. Dalam ibu melaksanakan nantinya segitiga institusi, ibu menginginkan keberhasilan itu bentuknya seperti apa? Saya ingin anak saya itu bisa lebih sabar dalam bersikap, bisa menghormati temannya, dan dia juga bisa berkembang dengan baik seperti teman-temannya yang lain, tidak lagi dijauhi oleh teman-temannya karena kenakalannya sendiri. Kemudian ibu sudah memberikan penjelasan yang panjang mengenai segitiga institusi. Tentu dalam proses penerapannya ada gangguan. Menurut ibu nantinya apa sesuatu yang dapat menghambat ibu dalam penerapan segitiga institusi tersebut? Jadi untuk hambatannya berasal dari siswa itu sendiri, Bu. Karena kadang siswa itu kalau diajak ngobrol baik-baik dan dia yang nolak duluan, Bu. Nah itu jadi kadang jadi membuat saya kadang terpancing emosi juga, Bu. Karena kita baik-baik dia ngomongnya nyolak, Bu. Tadi kan ibu pernah bilang
seperti bercanda lah intinya. Cuman kita sebagai guru mungkin merasa ini menguras emosi. Kemudian dalam ibu menerapkan tadi, ibu meminta bantuan kepala sekolah, teman sejawat, dan mungkin nanti melibatkan orang tua murid karena membentukkan sikap ya Bu ya, melibatkan semua lingkungan. Apakah nanti tindak lanjutnya ibu pada pelaksanaan memerlukan lagi bantuan saya atau kita ketemu lagi, apakah ini proses yang ibu lakukan ada perkembangannya, apakah nanti ibu melakukan lagi pertemuan dengan saya kira-kira kapan? Saya akan meminta bantuan ibu atau kita akan ngobrol seperti ini lagi Bu dalam 1 bulan yang akan datang lah. Saya akan lihat bagaimana hasil dari sisi 3 institusi itu Bu terhadap siswa saya tadi, apakah ada perubahan, bagaimana ataupun tidak ada perubahan. Baik, saya menyimpulkan tadi kan ibu dari awal menceritakan ada salah satu siswa yang kurang baik merupakan sikap yang ada pada dirinya, mungkin itu ada pengaruh dari lingkungan kah, orang tua, atau kita mungkin sebagai guru ibu sudah menerapkan beberapa cara seperti menasehati, membuat surat perjanjian. Kemudian nantinya rencananya ibu seandainya dia masih melakukan, ibu akan melakukan segitiga restitusi dengan meminta bantuan kepala sekolah, teman sejawat, dan orang, kalau perlu ya orang tua siswanya. Baik, tentu semua itu kita mengharapkan yang terbaik lah bagi siswanya. Menarik sekali Bu. Baik Ibu, dalam proses kita pada kali ini apa yang Ibu rasakan? Saya merasa senang, saya merasa lega karena semua keluh kesah atau kekhawatiran saya terhadap murid saya itu sedikit bisa teratasi dengan beberapa solusi atau upaya yang akan saya lakukan nantinya Bu. Setelah kita tadi bicara, perasaan Ibu sekarang? Perasaan ibu, perasaan saya senang dan lega. Alhamdulillah. Saya sebagai teman atau kemudian dari coach pada kesempatan hari ini hanya bisa mengharapkan apa yang ibu nantinya laksanakan bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan sesuatu yang ibu harapkan, tentunya hal yang maksimal tadi ya Ibu. Baiklah, saya akhiri kegiatan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ya, saya sudah melihat tadi Ibu sudah mempraktikkan kegiatan coaching bersama Ibu Aminah sebagai coachingnya. Kalau saya lihat dari pengamatan saya tadi Bu, Ibu sudah sangat bagus Bu, sesuai dengan alur cerita, sudah terpenuhi dengan percakapan tersebut dengan Ibu Aminah. Kemudian di sini juga saya melihat Ibu Dewi hadir secara langsung dan dapat mendengar aktif ketika kegiatan coaching tersebut. Serta Ibu Dewi juga bebas dari asumsi atau asosiatif, dan kemudian Ibu Dewi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ibu Aminah juga tadi sudah bagus untuk memberikan masalahnya Bu, dan yang paling penting Bu, yaitu Ibu dapat membudidayakan sistem coaching. Dan yang paling penting Bu, Ibu sudah dapat membudidayakan kegiatan coaching Bu. Kemudian Ibu juga dapat memberikan solusi sehingga si coaching Ibu Aminah
mampu membuat atau menyelesaikan masalah tersebut di sekolah mereka. Kemudian juga Ibu Dewi sudah memberikan pertanyaan, yaitu kapan waktu coaching tersebut melakukan aksi nyata, Bu. Menurut saya dapat kita simpulkan bahwa Ibu Dewi sudah sesuai dengan alur cerita dan dapat memberikan membudidayakan sistem coaching terhadap Ibu Aminah sebagai coaching dalam mengatasi permasalahan yang ada di sekolah Ibu Aminah. Dan juga Ibu Dewi tadi sudah memberikan solusi-solusi yang sangat bagus sehingga nanti Ibu Aminah dapat mengatasi permasalahan yang ada di sekolah Ibu Aminah. Mungkin cukup sampai di sini dulu, Bu, hasil penilaian saya sebagai observer. Terima kasih, Bu. Dan ulun akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.